Dan ia pun sangat terkejut melihat Haoyi dan Tung. Waduh, ini sedang ngapain nih? Halo teman-teman yang saya cintai tapi gak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kembali lagi kita dipuaskan dengan manisnya coklat cinta. Alur cerita El kali ini adalah tentang coklat asmara season 2. Teman-teman, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang belum melihat season 1-nya, jangan lupa untuk klik link di kanan atas ini. Cintailah aku, maka aku akan menemanimu selamanya. Jadi langsung aja ya teman-teman ke alur ceritanya. Cetung menuju apartemen Haoyi, kemudian disusul oleh Xueli, Xuan, dan yang terakhir adalah Yuan. Saat sampai di depan apartemen, Cetung terkejut melihat Xueli dan Xuan juga berada di depan apartemen Haoyi. Begitu juga dengan Yuan. Sementara itu, Mei Tata sedang mencari makanan ringan di sebuah supermarket. Lalu setelah ia mendapatkannya, ia pun kabur. Mei Tata melihat sepasang kekasih yang sedang marahan. Ia mencoba membuat pasangan itu menjadi baikan. Tapi ya emang dasarnya Mei Tata gitu loh, kurang ahli dalam sihir. Yang ada pasangan itu malah semakin bermusuhan. Di sisi lain, Xueli mendengar di dalam apartemen Haoyi seperti ada yang mencurigakan. Ia pun memaksa masuk, dan ia pun sangat terkejut melihat Haoyi dan Tung. Waduh, ini sedang ngapain nih? Langsung aja dilihat ya, sedang ginian loh. Cetung dan yang lainnya sangat kecewa. Ternyata Haoyi tidak menerima cinta mereka karena Haoyi suka dengan sesama jenis. Namun setelah itu Haoyi dan Tung menjelaskan kepada yang lainnya bahwa kejadian sebenarnya tidaklah seperti itu. Lalu tiba-tiba para ciwi itu memberikan Haoyi sebuah bekal. Haoyi pun sangat kebingungan saat melihatnya. Semua ciwi pun saling berebut agar Haoyi memakan bekal milik mereka. Dan mereka pun baku hantam. Untunglah ada tetangga Haoyi yang membantunya untuk menghabiskan semua bekal yang dibawakan para ciwi itu. Dan oleh karena itu suasana pun menjadi damai lagi. Setelah itu Haoyi pun pergi ke kamarnya. Tiba-tiba Mei Tata memberi Haoyi cemilan yang sangat banyak. Ia curhat kepada Haoyi bahwa ia telah melakukan kesalahan lagi. Sementara itu Xueli mendengar suara ciwi di dalam kamar Haoyi. Ia pun memaksa masuk lagi. Begitu juga para ciwi-ciwi yang lain. Mereka mencari keberadaan ciwi yang disembunyikan oleh Haoyi. Xueli menemukan sebuah selendang. Lalu ia pun menariknya. Mei Tata yang sudah ketahuan itu, ia pun mencoba untuk menghentikan waktu. Tetapi bukannya waktu yang berhenti, malahan para ciwi-ciwi itu tiba-tiba menggunakan cosplay. Setelah itu Mei Tata sangat kesal. Kenapa sih sihirnya selalu gagal? Kalau terus-terusan begini, bisa-bisa ia diturunkan menjadi manusia. Ia pun memarahi Haoyi yang tak kunjung menyelesaikan masalah ciwi-ciwi pemakan coklat asmara itu. Tiba-tiba ada acara TV yang menampilkan acara idol. Idol itu bernama Sandy. Sandy tiba-tiba menyebut nama Haoyi dalam acara tersebut. Waduh, ini kenapa? Mei Tata bertanya kepada Haoyi, apakah kau mengenal ciwi itu? Haoyi pun menjawab bahwa ia tak mengenal ciwi itu. Tiba-tiba Mei Tata dan Haoyi dipindahkan ke suatu dimensi lain. Mereka dikejutkan akan kehadiran Sandy. Mei Tata bilang karena Sandy telah mewujudkan impiannya melalui coklat asmara, ia jadi memiliki kemampuan sihir. Sandy bilang bahwa Haoyi adalah malaikatnya yang telah membantu mewujudkan keinginannya. Ia pun berencana membawa Haoyi ke dunia fantasi dan mereka berdua pun terbang bersama. Ia menunjukkan betapa indahnya dunia fantasi ini. Haoyi masih penasaran dengan hubungan mereka berdua. Sandy pun bilang kepada Haoyi bahwa ia telah membantu Sandy untuk menjadi seorang idol. Setelah itu Haoyi pun dijatuhkan oleh Sandy di depan pohon pintu dimensi. Mei Tata menjelaskan bahwa kemampuan Sandy adalah dapat membuat semua yang diinginkannya menjadi kenyataan. Begitupun tugas peri cinta yang akan membantunya mewujudkan kenyataan tersebut melalui rasa cinta sepasang manusia. Setelah itu Sandy memperlihatkan lumba-lumba yang sangat indah. Ia sangat ingin sekali membawa lumba-lumba itu ke dunia fantasinya.
Namun Hao-yi melarangnya, karena pemiliknya pasti akan sedih kehilangan peliharaan yang sangat ia sayangi. Sandy menanyakan kepada Hao-yi, apakah Hao-yi mau ikut dengannya ke dunia fantasi? Hao-yi tak bisa menjawab apa-apa, dan itu membuat Sandy merasa sedih. Namun Hao-yi menghiburnya dengan bilang bahwa ia akan ikut dengan Sandy ke dunia fantasi besok pagi. Setelah itu Meitata menanyakan kepada Hao-yi, kenapa harus besok? Asal tahu aja, Sandy yang kau lihat itu adalah rohnya, dan tubuh aslinya sekarang berada di rumah sakit. Apa kau akan membiarkan Sandy mati sendirian setelah memasuki pintu dunia fantasi? Hao-yi pun menjawab bahwa ia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan Sandy. Saat berada di rumah, Hao-yi dikagetkan dengan keberadaan Sandy. Sandy memberikan CD salah satu lagu buatannya sendiri. Lagu itu bisa dibuat oleh Sandy karena bantuan Hao-yi dulu. Namun Hao-yi menolak pemberian itu. Sandy bilang bahwa ia tak akan menerima kembali barang yang telah ia berikan, dan ia pun pergi. Lalu Meitata menyuruh Hao-yi untuk cepat-cepat menolong Sandy, karena jika Sandy mati sia-sia, kerjaannya sebagai peri cinta terancam di PHK. Setelah itu Hao-yi menyusul Sandy ke pintu dunia fantasi. Namun Hao-yi menolak untuk ikut bersama Sandy masuk ke dunia fantasi. Hao-yi bilang, dunia fantasi tak akan seindah yang kau pikirkan. Tiba-tiba tubuh Sandy yang berada di rumah sakit pun mulai bereaksi. Agen idol Sandy pun mulai berkomentar bahwa bila Sandy sadar itu akan menyusahkannya. Di sisi lain, Sandy sangat kecewa dengan Hao-yi. Ia bilang bahwa Hao-yi yang ku kenal itu selalu mendukungku. Ia sudah muak dengan segala larangan yang ada di dunia. Oleh sebab itu, ia sangat ingin sekali ke dunia fantasi. Dan Sandy pun sedih lalu berlari ke pintu dunia fantasi sendirian. Hao-yi mau tak mau mengikuti Sandy masuk ke dalam dunia fantasi tersebut. Sandy sangat sedih karena dunia fantasi yang ia kira indah ternyata hanya mirip seperti dunia kekelaman. Hao-yi bilang kepada Sandy bahwa ia berjanji untuk menyelamatkan Sandy bila Sandy mau ikut dengannya keluar dari dunia fantasi ini. Lalu Sandy pun mau. Setelah itu Hao-yi meminta bantuan Yuan untuk memposting tentang penyebab Sandy berada di rumah sakit, karena adalah kesalahan agensinya yang selalu mengabaikan Sandy. Swen pun ikut membantu menyebarkan berita itu melalui fans-fansnya. Hao-yi meminta agar postingan Yuan dipromosikan oleh Cetung, sehingga postingan itu menjadi trending. Setelah itu Hao-yi bertemu dengan teman semasa kecilnya Sandy yang bernama Luce. Hao-yi memaksanya untuk membeberkan apa yang dialami Sandy. Ce bilang bahwa ia dulunya adalah teman Sandy. Karena Sandy menjadi bintang, ia pun harus berhenti sekolah, dan aku menjadi guru private untuknya. Suatu ketika, agen Wang memberiku uang untuk menyemangati Sandy. Bahkan aku harus memberikan senyum palsuku untuk Sandy. Di dalam agensi tersebut, Sandy dilarang untuk mempunyai teman dan berhubungan dengan orang lain selain aku. Namun lama-kelamaan aku muak bekerja seperti ini. Aku pun memutuskan untuk berhenti menjadi teman bohongan Sandy. Tetapi agensi melarangku. Setelah itu, Hao-yi menemui agen Wang dan bilang untuk jangan mengekang Sandy seperti itu. Sandy sangat membutuhkan kehidupan sosial di sekitarnya. Tiba-tiba Wang mendapat telepon yang bilang bahwa Ce tidak mau menandatangani kontrak perpanjangan. Wang bilang kepada Hao-yi, selama Sandy masih populer, kau bisa apa? Lalu Hao-yi mengancam Wang dengan foto skandalnya. Di sisi lain, Sandy yang telah sadar dari komanya, ia langsung disambut oleh wartawan. Lalu ia pun berteriak di depan kamera dan meminta Hao-yi untuk menemaninya. Keesokan harinya, Hao-yi dengan susah payah masuk ke rumah sakit tempat Sandy dirawat. Sandy sangat senang saat melihat Hao-yi menepati janjinya untuk menemui Sandy. Lalu Hao-yi memperkenalkan Meitata, si Dewi Cinta, kepada Sandy. Setelah itu, Sandy dibawa oleh Meitata jalan-jalan ke luar negeri. Meitata bilang kepada Sandy bahwa ingatan tentang Hao-yi adalah teman masa kecilmu adalah bohong. Semua itu adalah efek dari coklat asmara yang telah kau makan tempo lalu. Namun meskipun begitu, Hao-yi adalah orang pertama yang mau menjadi temanmu dengan tulus. Sandy pun sangat senang menjadi teman Hao-yi. Lalu Sandy bilang kepada Mei bahwa ia ingin sekali menyanyikan lagu ciptaannya, namun ia tidak percaya diri terhadap lagu itu.
karena agensi pun menolak lagu ciptaanku itu. Meitata bilang bahwa ia dan Haoyi adalah penggemar setiamu. Meski orang lain tak menyukainya, kami pasti akan menyukai karyamu. Setelah itu Sandy mengadakan jumpa pers dan bilang bahwa ia akan mengadakan konser di luar negeri. Dan ia berjanji untuk membawakan lagu ciptaannya sendiri. Sementara itu Haoyi dan Meitata mendapat tiket gratis untuk menonton konser Sandy. Di sisi lain, Je menemui Sandy dan meminta maaf pada Sandy atas perbuatannya selama ini. Sandy pun memaafkannya. Setelah itu konser Sandy pun dimulai. Ia membawakan lagu berjudul Cupid Coklat. Lalu di penghujung konser itu Sandy tiba-tiba mendekati Haoyi dan berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya Haoyi tak dapat masuk ke dalam kelas karena para fans Sandy mengejarnya. Untunglah ia bertemu dengan ibu guru Chi. Haoyi memohon agar ibu Chi membantunya. Setelah itu, ia membawa Haoyi ke sebuah kafe yang lumayan sepi agar Haoyi dapat bersembunyi sejenak. Namun ia malah bertemu dengan pria berambut panjang ini. Ia memberikan sebuah kotak sihir kepada Haoyi. Lalu Haoyi tiba-tiba mendapat telepon dari Cetung dan Haoyi menyuruh Cetung datang ke kafe tersebut. Mereka berdua menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang dan pergi jalan-jalan ke mall. Ketika mereka pulang, Haoyi sangat berterima kasih kepada Cetung yang mau menemaninya jalan-jalan. Namun tiba-tiba mereka dihadang oleh musuh Swen waktu kontes cosplay tempo lalu. Meski Haoyi dikeroyok, ternyata ia mampu mengalahkan para preman itu dengan mudah. Lalu tak lama kemudian datanglah sejumlah polisi. Polisi itu bilang Haoyi memang jago. Bapaknya adalah kepala polisi di wilayah ini. Namun tiba-tiba Haoyi kabur setelah mendengar hal itu. Di sisi lain, Meitata ditemui oleh Direktur Reus. Meitata sangat terkejut. Lalu ia pun mencoba berbuat baik pada Direktur Reus. Meitata bilang bahwa ia sedang bekerja keras untuk membantu Haoyi menyelesaikan masalah cintanya. Reus bilang bahwa seorang dewi tak boleh menampakkan diri di hadapan manusia. Oleh sebab itu Meitata harus dihukum dengan cara dilenyapkan kekuatan sihirnya. Namun Meitata memohon kepada Reus untuk mengampuninya. Reus pun meringankan hukumannya dengan menambal sihir Meitata. Dengan begitu, ia tidak bisa lagi menggunakan sihirnya dengan semena-mena. Haoyi mulai sedikit demi sedikit membuka hatinya untuk Cetung. Ia mulai menceritakan kepahitan masa lalunya, di mana kedua orang tua Haoyi yang bekerja sebagai polisi, mereka sangat sibuk, sampai-sampai mereka tidak punya cukup waktu untuk menemani dan mengurusi Haoyi. Sepanjang harinya Haoyi hanya ditinggal sendiri oleh orang tuanya di rumah. Cetung menjadi sangat terharu karena Haoyi mulai mau terbuka padanya. Ia pun berjanji untuk selalu menemani Haoyi dan akan melakukan apapun untuk membantu Haoyi untuk menggapai cita-citanya sebagai polisi. Di sisi lain, Kroh menjemput Meitata untuk pulang ke dunia para dewi. Tetapi Meitata bukanlah Meitata yang dulu lagi. Hatinya sudah jatuh pada Haoyi. Walau Haoyi sudah ada Cetung yang menemaninya, Meitata bersikeras untuk tetap tinggal untuk Haoyi karena ia percaya mungkin Haoyi masih membutuhkannya. Ternyata Kroh pun juga sudah menyukai Dewi Cinta Meitata ini sejak pertama kali mereka bertemu. Segala macam usaha dilakukan Kroh untuk mendapatkan hati Dewi Cinta Meitata ini. Namun Meitata tak pernah menerima cinta Kroh. Teman-teman, sekian alur cerita dari El kali ini. Apabila teman-teman menyukai alur cerita dari Coklat Asmara Season 2 ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya. Dan teman-teman, untuk teman-teman yang belum mensubscribe, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya, karena teman-teman akan menerima update tentang Coklat Asmara Season 2 Part 1. Untuk Part 2 nya segera ya teman-teman. Ditunggu ya. Terima kasih teman-teman. See you.